Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Putra Pratama dan teman saya namanya. Saya Agustiawan. Jadi, pada video kali ini, dalam mata kuliah kriptografi, kami diberi tugas yaitu membuat program Cytel Cheaper dengan bahasa pemrograman apa saja dengan disertai flowchart dan pseudocode. Nah, tampilan akhirnya tuh kayak gini pas di run. Jadi Settle Cheaper itu merupakan enkripsi apa namanya merupakan kriptografi kuno lah. Kriptografi kuno yaitu dengan transposisi dia tidak merubah hurufnya tapi hanya mengubah urutan angkanya. Jadi yang pertama itu ada flowchartnya. Jadi penjelasan flowchartnya dulu simbol-simbolnya. Jadi simbol oval ini atau terminal ini digunakan untuk memulai. Kemudian jajar genjang ini adalah input. Untuk selanjutnya ada persegi panjang untuk prosesnya dan apa outputnya itu jajar genjang juga ya. Kemudian ovalnya juga untuk end atau selesai. Jadi di sini ada di bagian oval itu mulai, kemudian masukkan plain text dan key atau jumlah barisnya yaitu 3 kalau nggak salah. Kemudian proses enkripsi, hapus spasi teks asli, kemudian hitung n panjang teks, kemudian habis menghitung panjang teks, hitung kolomnya dengan menggunakan ceil atau pembagian pembulatan lah, pembulatan ke atas. Jadi itu dibagi tapi hasilnya itu pembulatan ke atas dibulatkan. Kemudian ada buat matriks kali K-nya dikali dengan kolom, isi kolom atas ke bawah, baca per baris, gabungkan huruf jadi ciphertext. Kemudian lanjut kodenya itu langsung ke deskripsi karena flowchart itu langsung ke deskripsi karena ada di kodenya itu tuh bentuknya itu linear. Jadi berurutan gitu kodenya. Pola programnya itu berurutan dari masukin plain text lanjut ke enkripsi langsung ke deskripsi. Jadi di deskripsi ini ada simpan panjang ciphertext hasil dari enkripsi, kemudian hitung kolom penuh dan sisa, buat matriks kosong, K kali kolom, isi ciphertext per baris dari kiri ke kanan, baca huruf per kolom dari atas ke bawah, dan menampilkan output pesan asli, plain text awal, kemudian ada ciphertext-nya yang sudah dienkripsi, kemudian ada plain text hasil deskripsi, dan program selesai. Jadi alurnya tuh gini, algoritmanya tuh kita input teks asli plain text, kuncinya itu di sini tuh kuncinya itu kalau nggak salah 3. Nah, kemudian kita enkripsi, kita hilangkan semua spasi dari teks asli, kemudian hitung panjang teks n. Serang pagi itu kalau nggak salah panjangnya itu 10, kemudian hitung jumlah kolom pembulatan ke atas dari n dibagi ki. 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 itu hasilnya itu 3,33333. Nah, itu dibulatkan ke atas, hasilnya berarti jadi 4. Kemudian buat matriks kosong dengan key 3 kali 4, isi huruf ke dalam matriks per kolom dari atas ke bawah. Setelah matriks terisi, baca huruf per baris dari kiri ke kanan. Gabungkan huruf-huruf, hasilnya adalah ciphertext. Nah, di deskripsinya ini sama, pembulatannya itu juga pembulatan ke atas. Bedanya di sini kita itu menghitung jumlah kolom penuh. Jadi ada berapa kolom yang penuh dengan dengan huruf-hurufnya. Kemudian hitung sisa hurufnya. Tentukan isi kolom tiap apa tentukan isi tiap kolom. Kolom awal terisi penuh dan kolom sisanya berisi baris sesuai sisa. Kemudian buat matriks kosong K X kolom.
isi huruf ciphertext ke dalam matriks per baris dari kiri ke kanan. Jadi tuh isinya tuh dari hasil jumlah kolom penuhnya itu 3 dan sisa hurufnya itu satu yang apa yang ada di ininya. Di kolom keempat itu cuma ada satu huruf sisanya. Kemudian dimasukkan ke matriks kosong ciphertextnya dengan dari kiri ke kanan. Setelah matriks terisi, baca huruf per kolom dari atas ke bawah, gabungkan huruf-huruf, hasilnya adalah plain text. Tampilan hasilnya tuh yang tadi pesan asli, ciphertext, dan plain text hasil deskripsi. Selanjutnya itu ada pseudocode-nya seperti ini, pseudocode-nya. Ini itu dibuat untuk memudahkan memahami algoritma dari kode program yang dibuat. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari dibuatnya. Kayak misalnya tuh hapus semua spasi dari teks ini teks asli. Jadi tuh kayak diparafrase ke jadi bahasa yang sehari-hari gitu, yang mudah dipahami. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari flowchart-nya. Sekarang lanjut ke penjelasan dari kode dan hasil outputnya dari kode program yang telah kami buat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja program enkripsi dan deskripsi menggunakan metode materi ini ya, metode Cattle Shipper ya. Title. Shuttle Shipper. Secara singkatnya itu Shuttle Shipper itu eh, satu jenis shipper yang transposisi, yaitu metode penyandiannya yang mengubah urutan huruf tanpa menggantinya. Kan ada yang enkripsi yang mengubah hurufnya jadi acak. Nah, ini Hmm, enggak, beda. Yang ini tuh cuma memindahkan posisi-posisinya gitu. Oke, lanjut. Di sini kita menggunakan library math ya, import math. Di sini kita menggunakan library math itu fungsinya untuk ini teman-teman, math cell untuk membulatkan hasil pembagian ke atas. Fungsi ini dipakai saat menghitung jumlah kolom dalam tabel supaya semua huruf bisa masuk meskipun jumlah hurufnya tidak habis dibagi dengan key. Nah, jadi di sini ada bagian enkripsinya. Fungsi ini digunakan untuk mengubah teks asli menjadi ciphertext atau pesan terenkripsi. Parameternya ada dua nih, original text, pesan yang dienkripsi, sama key, mana ya, key, jumlah baris pada tabel. Nah, selanjutnya fungsi ini fungsi ini teman-teman menghapus spasi dari teks supaya tidak ikut diacak. Takutnya kan spasinya ikut kacak random kan, soalnya kan ini hmm, transposisi. Nah, makanya betul. ini dihilangkan, outputnya bakal tidak ada spasi gitu. Selanjutnya endline ini mungkin ya, endline sama call sama dengan math cell ini. N digunakan untuk menyimpan jumlah huruf, sedangkan call menentukan jumlah kolom pada tabel. Misal teks terdiri dari 10 huruf dan key 3, maka jumlah kolom adalah 4. Mungkin kita langsung eh, run kodenya aja kali ya. Bentar. Boleh, boleh. Oke, jadi di sini output dari hasil kodenya. Di sini pesan aslinya adalah serang pagi dan hasil yang terenkripsi bakal tertransposisi jadi sapi sapi NR sapi NR jadi acak. Nah, yang terdeskripsi ini teman-teman, serang pagi.
Jadi pesan asli berhasil disembunyikan menjadi bentuk acak dan bisa dikembalikan lagi menggunakan kunci yang sama. Kesimpulannya, program Cycle Shipper ini bekerja dengan prinsip transposisi huruf. Pada inskripsi huruf disusun ke bawah per kolom, lalu dibaca per baris. Pada deskripsi, huruf diisi per baris dan dibaca per kolom. Metode ini sederhana, tapi merupakan dasar penting dalam konsep kriptografi modern, di mana posisi data menjadi kunci utama dalam penyandian besar. Jadi itu kan ini flowchartnya tuh ada terminal untuk mulai. Nah, di kodenya ini tuh tadi, nah di sini, sabar. Masukkan plain text dan key jumlah baris. Itu adanya tuh di bagian bawah ini, di original, yaitu serang pagi yang masih ada spasinya sama key-nya. Key-nya itu 3. Lanjut, kemudian hapus spasinya tadi benar kata Mas Agus, dihapus spasinya di atas menggunakan ini, teks original teks ini untuk menghapus spasinya. Kemudian lanjut, hitung N, panjang teks. Kemudian chailing itu untuk menghitung bilangan bulat ke atas tadi. Ada dijelasin sama Mas Agus juga. Ini match chail. Kemudian isi kolom atas ke bawah sesuai dengan penjelasan dari Mas Agus. Kemudian baca per baris. Jadi baca apa dibaca per baris disusun ke baris tuh jadinya jadi ciphertext yang hasilnya itu kalau di running itu seperti yang ada pada tadi di kodenya Mas Agus, serang pagi yang masih ada spasinya pesan aslinya, kemudian terenkripsi menjadi Sapiena RGG, kemudian transkripsi menjadi serang pagi yang tidak ada spasinya. Seperti itu. Kalau dihitung kan tadi serang pagi itu ada 10 hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 itu tadi dibagi, nih di sini nih, untuk menghitung apa namanya pembulatan ke atas, N dibagi Ki. Ki-nya itu 3, berarti 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 gimana hasilnya? 10 dibagi 3 itu hasilnya tadi ini 3,333 dibulatkan jadi 4. Berarti matriksnya kalau matriksnya itu 3 kali 4. Seperti itu. Mana tadi ininya? Nah, kayak gitu. Nah, urutannya itu linear mengikuti programnya sesuai urutan gitu. Jadi dari masukin ini enkripsi kemudian langsung deskripsi itu nyimpan teks apa panjang cipher teks hasil enkripsi kemudian hasilnya membuat output pesan asli cipher kemudian plain text hasil deskripsi kemudian selesai kayak gitu teman-teman. Oke mungkin segitu aja kali ya Mas Agus, Oke, kita tutup ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.